Anda kembali di Bola Liar, Mas Agung. Di tengah isu ijazah, kita lihat kemarin Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, mayoritas adalah orangnya Jokowi saat itu. Ini upaya bersih-bersih? Ya, tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa yang disasar bukan hanya poros Solo ya, tapi juga ada poros Teguh Umar semacam itu dan yang menguat poros Hambalang. Nah, saya kira ini momen krusial juga untuk membuat keseimbangan politik itu terjadi dan isu soal matahari kembar yang kemarin sempat kita dengar sangat kuat, akhirnya teredam dengan sendirinya karena perlahan tapi pasti kekuatan atau matahari tunggal itu hanya terbit dari Hambalang seperti itu. Dan saya kira pesan itu harus disampaikan kuat kepada publik supaya desas-desus soal matahari kembar itu tidak lagi menguat. Karena ini bisa membahayakan legitimasi seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dan panglima tertinggi. Karena kemarin kan sempat ada ekses dari demo besar yang meluas dari akhir Agustus sampai awal September. Nah, saya kira ini poin krusial. Nah, kalau ditanya apakah Prabowo Jokowi retak, saya kira ceritanya akan berikutnya. Kita akan lihat, kita akan uji bagaimana misalkan respon terhadap isu ijazah, pemakzulan, dan seterusnya. Karena saya yakin ini nggak akan berhenti di ijazah, pemakzulan saja. Karena ekses dari pemerintahan Pak Jokowi yang tidak memuaskan banyak pihak, ekses 2024, ekses 2029, ini saling berkelindan semua. Dan serangan-serangan ini akan terus terjadi sampai nanti 2029. Jadi Pak Jokowi, keluarga Solo, dan seterusnya harus siap dengan itu. Karena residu ini memang sangat sangat besar. Mas Agung, isu keretakan ini semakin kuat ketika saat reshuffle itu Wapres Gibran tidak ada di tempat. Ya, saya kira kan ini hak prerogatif presiden ya. Kita akan melihat retaknya itu nanti ketika jelang 2029. Gibran diajak lagi nggak jadi wapresnya Pak Prabowo. Karena dalam sejarah Republik belum pernah ada wapres terpilih 2 kali untuk mendampingi seorang presiden. Nah, di situ kita akan lihat apakah Pak Prabowo akan mengajak Gibran atau bagaimana ketika tidak mengajak cara melepasnya. Nah, itu akan terlihat 2028 atau bahkan 2027 akhir semacam itu. Kalau sekarang saya kira ini hanya penyeimbangan poros-poros saja. Teguh Umar disesuaikan, Menko Polkam bukan dari Teguh Umar, kemudian Kepala LKPP bukan dari Teguh Umar. Ya, kemudian ada beberapa pos yang tetap di Teguh Umar. Misalkan Ibu Mega masih penasihat BRIN dan BPIP. Atau ada beberapa dua duta besar itu masih terafiliasi dengan Teguh Umar misalkan. Artinya apa? Penyesuaian saja. Bisa jadi ini bertambah. Misalkan ada poros yang nggak bisa kerja misalkan. Dalam tanda petik, Hambalang misalkan, kayak Mas Noel. Itu kan langsung dipecat sama presiden. Walaupun dia kader Gerindra, walaupun dia relawan presiden seperti itu. Termasuk juga Cikeas yang hari ini aman ya. Tapi kalau poros Cikeas nggak bisa kerja, banyak masalah, juga bisa di reshuffle. Artinya tidak ada yang imun poros-poros ini dari reshuffle ketika dia nggak bisa kerja seperti itu. Jadi serangan belakang ini apakah nanti akan membuat hubungan dari Prabowo dan juga Jokowi akan retak? Ya, saya kira ujungnya ke sana. Tapi ini hanya antara saja ya. Karena kan akan susah bagi presiden. Kalau sekarang udah ada tanda-tanda retak belum? Kalau menurut saya belum lah, belum sampai ke sana. Saya yakin juga presiden ketika melakukan reshuffle ke poros Solo, ke poros Teguh Umar, berkomunikasi dengan masing-masing pemimpin porosnya. Supaya tidak ada disharmoni, kesalahpahaman dan seterusnya. Tapi yang jelas begini, menguji retak atau tidak itu nanti pada saat menjelang 2029. Itu poin krusialnya, apakah Gibran diajak dan bagaimana cara Gibran menyikapi ketika tidak diajak. Dan ini proses ini, ya, ijazah, pemakzulan, ini kan bagian dari proses delegitimasi keluarga Solo, kemudian membuat ya Jokowi efek tidak berefek di 2029, ketika mengendorse misalkan partai PSI misalkan, atau mengendorse Gibran untuk maju 2029, endorse-nya semakin melemah, tidak sekuat seperti 2024 atau sebelum itu. Jadi saya kira upaya yang dilakukan teman-teman ini efektif, karena citra minor Presiden Jokowi ataupun endorse efek itu semakin berkurang dari waktu ke waktu. Apalagi nih kalau semakin gencar. Maaf, Mas Gibran jadi nggak menarik 2029 untuk diajak. Dengan banyaknya masalah dan serangan-serangan seperti itu. Seperti itu. Bang Andi, mendelegitimasi? Ya, ada beberapa poin yang saya setuju untuk itu ya. Tapi yang saya katakan adalah, kalau apakah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu retak, saya rasa tidak retak. Memang itu adalah hak prerogatif beliau untuk mengganti pembantu-pembantu beliau ya. Kalau dikatakan Mas Gibran tidak hadir, dan ada tugas khusus di Papua dan kemudian mengganti presiden, mengganti acting sebagai presiden untuk hadir di PNG, kan beliau menggantikan Pak Prabowo hadir dalam ulang tahun 50 tahun PNG. Nah, kalau kita lihat dari situ, urgensi negara itu kan artinya pembagian tugas-tugas itu dijalankan.
kalau dikatakan kenapa Mas Gibran 2 kali reshuffle tidak hadir, ya itu kan haknya presiden. Gitu. Itu. Biar bagaimana juga Wapres itu kan juga pembantu juga presiden. Oke. Berarti kan begitu. Dan ini tugas mungkin tugas yang mendesak yang dia harus lakukan, harus penuhi sebagai kewajiban sebagai Wapres untuk menggantikan Pak Presiden di PNG maupun tugas-tugasnya di Papua. Kan beliau kan diserahkan untuk hal-hal yang mengenai di Papua, segala persoalan dan sebagainya itu kan diserahkan kepada Wapres ya sebagai penanggung jawab di situ gitu kan. Nah kalau kita lihat lagi bagaimana sih ntar ke depannya seperti apa ya. Ya kalau kita lihat ini fokus dari presiden, fokus dari wakil presiden ini bagaimana sih bisa mewujudkan yang asa citanya itu gitu. Ya kalau mungkin ada orang yang nyentuh-nyentuh ya itu ya riak-riaknya saja gitu. Ya dialektika yang dia bangun itu memang sih tujuan akhirnya bagaimana yang namanya pendukung Pak Jokowi ya yang dikatakan poros dari Solo itu ya bisa terdowngrade. Dan intinya ini kan momen jangka panjang ini sebetulnya. Sampai 2029. Tapi ingat ya, bad news is a good news. Ya, bad news is a good news. Dalam komunikasi juga pasti kan kata itu. Semakin dibicarakan, pasti itu akan naik terus. Akan diingat oleh masyarakat. Dan bagaimana sikap ya, bagaimana dia mencontoh seperti ayahnya Pak Jokowi yang turun ke bawah, itu kan melekat kepada hati masyarakat untuk itu. Mana Jadi kalau saya lihat adalah presiden dan wakil presiden sekarang ini berjalan sesuai dengan realitanya yang ada. Oke, Bang Ade, hari ini mantan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2029 nanti. Apakah ini adalah langkah perlawanan mendelegitimasi Gibran? Enggak, ini kan cuma sekedar dia ingin mengatakan kepada publik, enggak ada masalah kok antara saya dengan Prabowo. Dan sebetulnya kita juga harus ingat, siapa sih yang bikin narasi bahwa ada perpecahan antara Prabowo dan Jokowi, ada perpecahan antara Prabowo dan Gibran, itu menurut saya adalah konstruksi. Sama sekali tidak benar bahwa mereka itu berseteru atau bertetanggan. Sama sekali enggak, yang minta Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo adalah Pak Prabowo sendiri. Dia memang senang dengan kehadiran Prabowo sebagai orang yang akan ketika itu menaikkan suara dia sehingga dia memenangkan pertarungan. Sampai sekarang pun, misalnya tadi Anda menyebut atau siapapun menyebut tentang orang-orang geng Solo disingkirkan. Ya saya akan menyebut Pak Purbaya itu gimana? Ya, dia menempati posisi yang sangat menentukan sekarang. Yang Kodari ya, yang namanya Kodari gimana? Sekarang jadi KSW. Saya nggak bilang bahwa itu artinya orang-orang geng Solo, karena saya juga nggak percaya geng Solo sebenarnya itu naik ke atas permukaan. Enggak, ini adalah keputusan yang tadi disebut prerogatifnya Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi itu tidak pernah menitipkan nama-nama pada Pak Prabowo. Tahu, Pak. Ada sih satu orang, ada yang tapi saya nggak perlu sebut namanya. Nah, ada orang yang sedemikian penting. Iya. Ya. Kan saya sebut, ada sih satu orang. Ya. Tapi sebetulnya cerita tentang Pak Jokowi menempatkan Bu Ari, bla bla bla, Nah, itu sebetulnya nggak pernah terjadi. Itu cuma di karangan. Datang dan kemudian udah Anda nggak perlu kesini lagi. Udah jelas Yang ngasih banget. bencana di bencana banjir yang ngasih. Jelas cerita ya. itu? Terus satu menteri itu yang jelas tadi Mana difoto. cerita itu ada? Dicopot jelas nggak ada apa-apa. Tahu-tahu yang namanya judi Ari itu dicopot karena dia terlibat judi online, ya kan? Itu Baik. jelas banget. Padahal kan dia tadinya mau bikin partai pro judi online, ya. Akhirnya partai pro judi online projol itu nggak jadi. Baik. Itu projol kalau jadi ya mengarang bebas. Yo, jangan Bang Rey, ya. keretakan hubungan Makanya dia Prabowo punya dengan Jokowi ini hanyalah sebuah konstruksi belaka. Konstruksi maksudnya gimana? Siapa yang konstruksi saya tanya, dia bilang nggak enak sama yang di depan. Kan dengan menyebut bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi aja, Pak Prabowo dengan Gibran itu harmonis, itu juga konstruksi. Iya, betul. Ya, jadi betul. menyebut mereka retak itu juga konstruksi. Betul. Oke. Sama-sama. Tapi menurut Anda lagi retak apa enggak? Oh, saya sejak Pak Prabowo menemui Ibu Mega pada malam Lebaran Idul Fitri yang kemarin, saya sudah mengatakan sinyal kuat bahwa terjadi keretakan. Cuma saat itu masih 10%. Nah sekarang jadi berapa? Sekarang sudah sampai ke angka 70%. Nanti terbelahnya 27-28 itu. Nah, Itu bukan lagi retak, terbelah.
pakai. Kalau retak itu kan tetap menyatu. Ya, Ya kan? kelihatannya. Ya, ini retak nih, menyatu. Tapi kalau udah terbelah, terkeping-keping. Pecah ke sana, pecah ke sini. Kapan itu nanti 2008 menuju ke 2009. Apa Oke. bukti Sekarang- Prabowo dan Jokowi Nah. itu retak? Ini menarik nih. Nah, saya mau menjelaskan di situ. Lalu dipancing oleh Bung Ade. Satu adalah kunjungan Pak Prabowo sendiri kepada Ibu Mega. Itu buktinya. Itu, Oke. itu bukan bukti, kan Fakta. namanya juga analisis kan Iya, sinyal-sinyal iya, iya. tadi. Petunjuk. Petunjuk, Nah, petunjuk. petunjuk. Nah, yang kedua adalah berlanjutlah sampai ke soal orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi selama ini sekarang dikeluarkan dari Misalnya. kabinet. Contoh yang lain gitu. Oke. Yang ketiga adalah ada nggak Partai Gerindra menolak soal rencana pemakzulan Gibran? Nggak ada. Ada nggak menerima dia? Justru menariknya, kalau mereka menerima just enggak mungkin. Iya. Kenapa? Tapi mereka nggak berbicara menolak, itu menarik. Jadi menurut Anda? Itu Kalau artinya nggak mereka membuka kemungkinan. Tergantung kapan. Kalau sebetulnya mereka menolak, sih dari awal mereka mengatakan kami nolak itu. Seperti dilakukan oleh Golkar. Gerindra enggak. Oke. Untuk soal ijazah, baik ya berhubungan dengan Pak Jokowi maupun yang berhubungan dengan Gibran nih sekarang nih, yang sekarang mulai itu. Ada enggak orang-orang dari Gerindra yang tampil ke depan seperti Bung Andi dan Bung Ade Armando? Nggak ada. Justru yang menerima ada. Boleh komentar nggak? Boleh. Ya. Nah, itu yang saya sebut tadi. Boleh, tapi Ciri-ciri yang kayak sebut tadi, retaknya sudah di 70%. Termasuk yang ini tadi. Enggak lazim dong. Oke. 2 kali menteri diangkat, wakil presiden nggak ada. Enggak lazim dong. Acara Maulid Nabi Muhammad, presiden di sini, wakil presiden di sono, di tengah-tengahnya Tadi. seskap. oke. Dan bajunya beda lagi, nggak kompak dia, nggak ngerti kompak. dia Ya, lagi. baik, nanti Nah, dijawab. ini Masa- jadi kalau Bung Ade minta 5, Dress 6, code aja kita bisa nggak ngerti. kasih. Oke, Bang Ade nanti dijawab usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, boleh liar, masih akan segera kembali.